Itu dongle ya? Kecil ya? Cuma sebiji aja dipasang? Ada berapa? 3? 1, apa namanya? 2, satu lagi di mana? Oh, di ruang kontrol ya? Ruangan ini, simulator kita ada namanya briefing room. Ya, itu karena apa? Kalau langsung siswa diterjunkan di sini, barangkali nanti yang namanya siswa kan lain ya Pak ya, Bu ya. Kadang-kadang pencet ini, pencet itu, pencet ini, pencet itu kadang nggak tahu. Jadi kita harus ajarkan di sini dulu. Oh, berarti begini. Jadi nanti udah masuk, selain instruktur, selain trainer di sini tidak boleh masuk ke belakang simulator. Jadi di ruangan ini harus ada pembatasan untuk tidak masuk ke sana. Karena apa? Yang saya khawatirkan itu dongle dicabut. Ini pernah suatu saat kejadian. Itu saya menginstal di daerah Papua, Pak. Siswanya masuk, dia main komputer di dalam ruangan itu, ada komputernya disediakan di situ untuk CBT. Mungkin rupanya dia download flash disk nggak ada, dia muter ke belakang, dipikirnya itu flash disk, memang mirip flash disk, begitu dicabut. Nah, ini namanya dongle, bentuknya mirip flash disk tapi ini bukan flash disk. Begitu itu kan tidak bisa dia punya file tidak bisa dikopikan ke sini. Mungkin dia nggak bisa masuk, diambilnya dibuang itu Pak. Yang namanya dongle ini. Ya, cari, untungnya ada CCTV. Oh, anak ini yang ngambil, dicari, dibuangnya di mana? Dibuangnya di tempat sampah, tapi di luar sekolah. Itu satu sekolah itu nyari itu yang namanya dongle ini. Ketemu Pak, tapi sudah kena lumpur semua. Sudah dibersihkan. Saya bilang sama Capset, coba aja. Bismillah aja, coba barangkali bisa, monggo silakan. Begitu dinyalakan ternyata sudah mati. Pak, ini tidak bisa. Mohon maaf, Cap, saya nggak punya wewenang untuk itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengadakan pengadaan lagi di dinas sampai 2 tahun baru keluar. Yang namanya itu kalau misalkan hilang satu itu nggak bisa beli satu. Karena apa? Simulator ini bersertifikat, ada sertifikat IMO-nya nanti. Itu 1 tahun kemudian nanti kan kita ada file update namanya. Jadi memperbaiki file yang rusak itu nanti ada update. Nanti saya turun datang lagi untuk update kedua. Nah, itu nanti 1 tahun kemudian terhitung dari dihidupkan simulator ini, itu nanti dapat sertifikat. Sertifikatnya namanya GNVGL, itu IMO. Ada sertifikat dari IMO. Internasional ya. International Maritime Organization. Makanya ibaratnya bukan sembarangan simulator. Jadi di SMK 12 Medan ini sudah terdaftar di IMO. Terus untuk menjalankan operator ini Ya, Pak. minimal kan punya sertifikat untuk di sini. Nah, contohnya kalau untuk sertifikat begini, itu semua yang kebanyakan kalau sertifikat itu yang mengadakan yang ngasih vendornya. Ya, jadi nanti kami bisa input itu vendor ngasih itu ke guru-guru di sini, siapa yang itu ada layak mendapatkan sertifikat. Contohnya instruktur untuk TKUI Ya, 610 atau betul, 612 itu betul. kan harus wajib. Ya, Enggak, karena kan ini IMO. betul. Jadi enggak sembarangan IMO. Betul sekali, gitu, betul sekali, Bapak betul. Cuman kalau untuk yang ada sertifikat itu nanti di luar dari simulator, mungkin nanti Bapak bisa request ke vendornya, bukan Capsek, ke vendornya langsung. Nanti vendornya datang, kebetulan hari ini juga dia datang. Ya mudah-mudahan nanti dia bisa menyediakan itu. Tapi kalaupun dia tidak bisa, nanti Bapak bisa saya bantu untuk mendapatkan. Nah, itu yang penting. Emang agak susah dapat itu, Bapak yang dulu ini emang agak susah. Nyotro nih Pak. Ya, jadi ini Bu, ini runningnya, ini kita sebelum ini dongle itu ada 3, 1 dongle trainer, 1 GMDSS, satunya dongle instruktor. Berarti 4. 3 Pak. 3. Nah, sebelum masuk ke sana kita kan mulai menggunakan briefing. Ambil salah satu dongle trainer atau dongle instruktor. Kita ambil instruktor. Ya, kita tancapkan di USB depan. Sebentar sebelum ini software ini semua lisensi semua ya Pak. Ini berlisensi semua. Tanpa dongle dia tidak akan running. Terus lisensi itu berapa lama berlaku Pak? Apanya Pak? Untuk lisensinya. Lisensi ini itu selamanya Pak. Selamanya. Ya. Jadi dia minta update enggak ya? Enggak ya? Kalau lisensi enggak ada update. Enggak ada, tapi ya? kalau file untuk RNC untuk peta mungkin minta update. Tapi ini sudah terupdate sampai tahun 2030. 2030 ya. Betul sekali Pak. Ini saya kasih contoh dulu. Ini instruktor, ini nautis, ini untuk Nautis 1 ada GMDSS.
Ini JMDSS 1 TS, ini OpenCPN. Saya mapnya pakai OpenCPN di sini. Ini kalau kita klik di sini. Sebentar Pak nanya, kalau untuk cut petanya, cut petanya kan di apa tadi di update. Ya. Nah itu update-nya sesuai dengan kita peta di laut atau update sembarangan? Peta di laut, Pak. Iya kan? Iya, kan namanya Gempanya berapa tahun sekali? itu sampai tahun 2030. Makanya Itu kami Pak 2023, 2030 berarti 7 tahun. 7 tahun. Itu pasti diupdate itu loh. pasti, Pak. Ini sudah terupdate semua, Pak. Udah yang terbaru. Sudah ada yang terbaru. Ya. Makanya ini begini, uniknya simulator dari kami ini. Kalau dari yang lain mungkin dari Capsec harus keluar budget untuk update. Itu sekitar 25 juta, Pak. Sekali update 1 tahun sekali. Tapi Seluruh NKRI apa wilayah dunia? semuanya dunia, Pak. Di world, Pak. Di world ya? Di dunia ya. Jadi Makanya mahal ya. betul. Makanya saya tidak mau saya orang Indonesia, Pak. Kebanyakan simulator ini bukan orang Indonesia, Pak. Yang jalan orang-orang luar negeri semua. Orang luar negeri ke sini itu bisnis. Ibaratnya kan gitu, Pak. Jadi dia permainkan itu satu tahun dia harus update, 1 tahun harus update. Rusak file sedikit dia harus panggil orang itu. Rusak sana sedikit harus panggil. Kan otomatis sekolah harus mengeluarkan semua. Saya orang Indonesia, saya nggak mau begitu. Saya kepingin siswa-siswa yang ada di Indonesia, khususnya 12 Medan ini keluar dari sekolah walaupun tidak kuliah, dia bisa naik ke kapal. Apapun yang ada di dalam kapal di situ, yang di sini itu ada di dalam kapal. Kemudian untuk peta itu sendiri Pak, ini ada berapa peta, apa besarnya, apa banyaknya gitu Pak, yang sudah terjadi. Bapak bilang tadi kan seluruh dunia ya. Ya betul. Memang kalau di Indonesia tentu ya terbatas lah, Betul, gitu ya kan. betul. Terus kemudian Pak, ini kan ada peta skala besar, skala kecil. Ya. Ini kita yang pakai yang umum atau gimana? Yang umum aja, Pak. Yang umum Yang ya. umumnya. Jadi gini, kalau kita kecuali Shipbridge ya, kalau Shipbridge itu dia punya peta. Ini ada 2, di sini ada 3 peta di sini, Pak. Satu kalau yang untuk di bridge itu untuk peta yang namanya alatnya yang namanya XDIS. Yang satu lagi namanya XDIS juga ada. XDIS itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya. Ini kelas 3, di sana kelas 1. Yang aslinya dari software sendiri itu kelas 2. Nah, tapi di sini Bapak bisa menggunakan peta kelas 1, kelas 2 sama kelas 3. Jadi tiga-tiga bisa dipakai. Tapi kalau yang kelas 2 nanti dipakainya di instruktur. Tapi yang kelas 1 dipakainya di depan. Karena apa? Karena peta yang kelas 1 itu bisa dipakai untuk di laut juga. Kemudian untuk peta itu sendiri Pak, itu di backup nggak? Datanya di backup nggak? Apa semua sentralnya di Google semua? Ada backupnya semua. Ada nanti ada backup sendiri. Backup itu saya taruh di dokumen yang ada di dalam trainer. Nanti kita copy di situ. Nanti saya kasihkan ke Febri. Kemarin sudah saya kasih tahu. Ya, Febri ya, Anda ya, ingat ya. Kan jangan sampai terhapus atau bilang itu penting. Ya, makanya di situ yang kita ajarkan itu ada RNG-nya di situ, ada numbernya, SC-nya semua ada lisensinya semua. Ya. Tanpa itu lisensi tidak ada, Bapak, kita harus beli lisensi lagi. Nggak tanggung-tanggung 15.000 euro Pak, harganya. Itu sekitar 325 juta. Itu RNG-nya aja harga lisensinya saja. Cuman lisensi di sini sudah saya copy, sudah saya taruh di dokumen, nanti bisa di print pakai flash disk, bisa disimpan di sini bareng sama dongle ini. Oke. Nah ya Pak, saya jelasin lagi. Nah ini software. Kalau misalnya dia minta dongle not found, berarti kita tidak ada dongle. Ini V-step notice. Ya Pak. Nah kalau kita klik JMDSS juga nggak mau. missing dongle. Makanya ini jangan sampai hilang. Ini kalau hilang ini sudah tidak akan bisa. Jadi dongle kita tancapkan ke ya itu. Ini yang warna hitam ya Bu ya. Warna hitam warna hijau sama aja sih. Iya. Ini cerita sepintas apa namanya kayak di TV tuh. Ya. Jadi ada yang megang dongle ini, terus kebetulan orangnya meninggal, nggak tahu nyimpennya di mana. Itu bahaya. Ini kenyataan, pasien kan meninggal. Semua dipegang sama dia. Begitu dia meninggal, ditanya di sekolah, nggak tahu keluarganya itu nyimpennya di mana. Berarti apa yang saya bilang betul kan Pak? Iya, ini orang meninggal kalau tadi hilang. Kalau ditinggal kawin nggak apa-apa. Itu nggak tahu. Kalau tinggal kawin gampang. Ini apa namanya? Makanya saya kasih tahu. Dongle-nya kalau kita udah tancap dongle itu Terang tuh. akan menyala merah Pak.
saya mau ngidupin GMDSS. Kalau sudah dongeng sudah jalan, dia otomatis dia langsung aktif. Oh, ini berarti ini kan di posisi briefing room ya kan? Iya, Nah kaitannya dengan yang di operator Iya. hampir sama kan? Sama Pak. Sama. Apa yang ada di sini ya di situ sama. Oke. Cuman ini kan kalau yang ada di sini kita pecah jadi instruktur jadi trainer Nanti di paralel dia ya di paralel. posisinya. Berarti nanti di ruang sana. Ya dari sana pun bisa Pak. Iya. Nah di sini pun bisa. Nanti kita kasih kabelan supaya dia ini bisa berinteraksi sama bridge ini. Ini mungkin di bukunya nanti ada Bu, bisa dilihat-lihat sendiri. Cuman ini hanya pengenalan saja. Inilah yang namanya GMDSS simulator. Ini GMDSS ini apa yang ada di kapal persis seperti ini bentuknya, tidak membuang Bridge, ya. Ada FVR, ada IFOP, ada ASAS, ada yang lain juga, ada GBX, VHF, ada Inmarsat A, Inmarsat B, ada radio telex segala macam semua di sini. Nanti tinggal klik ini aja, klik semua di sini. Lebih canggih. Ada GPS ada di sini juga. Nah, ini berhubung belum connect sama trainer, dia nggak bisa ready karena trainernya belum jalan, instrukturnya belum jalan. Jadi radionya juga jalan semua. Ini radio VHF namanya. Nah, ini bukan radio untuk nge-break bukan ya, ini untuk distress. Jadi kita belajar untuk distress. Bagaimana cara untuk distress nanti saya ajarin. Tapi nggak banyak. Tapi saya ajarin bagaimana cara distressnya. Lewat instruktur sama trainer. Ini hanya pengenalan dulu. Ini Inmarsat C. Ini kalau Inmarsat ini sudah tahu Inmarsat coba ya? Sudah pernah pakai Inmarsat? Belum. Nanti ada bukunya untuk belajar Inmarsat. Inmarsatnya agak sulit sedikit. Tapi yang agak sulit sedikit, yang lebih sulit lagi Inmarsat B. Cuma Inmarsat B ini sebetulnya pembelajaran ini untuk taruna ya, taruna di sudah yang di university ya, untuk di PIP atau PP2IP ya. Cuman dibelajarkan untuk di SMK. Nah ini nafteknya mungkin Ibu bisa udah tahu naftek bahwa Bapak. Nanti kita bisa seolah-olah ini caranya begini kan, kalau berita aslinya kan dari satelit. Iya. Kita bisa input sendiri Pak. Jadi seolah-olah kita turun kali baca berita gitu. Nanti kita dari sini ke sana bisa kita ajarkan apa kabar gitu. Itu ada di sana. Contohnya kalau kita belayar Typhoon datang. Betul. Nah ini untuk saatnya di sini. Ini saatnya. Jadi kita bisa kita buka, kita hidupkan di sini. Terus belum connect ke instruktur jadi dia nyari instrukturnya. Sini portable-nya PHF. Berarti semuanya nih serba apa ya simulasi, enggak istilahnya tidak ada yang kondisi real, di kondisi di atas manual di atas apa ya deck kita ya. Nanti Pak, kalau yang manualnya itu kalau yang ada manualnya itu cuma radio kan kelas B Pak. Ini bukan kelas A. Jadi nanti kalau Bapak kepengin realnya itu adanya di alat-alat yang sekarang ada di Sudah. Ya, Artinya itu ada ya, ada, Pak? Pak. Ada ya. Iya. Ada Pak. Iya. Kedua ya. Harusnya kan diinstal kemarin, cuman kita satu elektrikalnya Pak. Harusnya kita instalnya sudah 2 hari udah selesai Pak. Berarti memang betul-betul ruang simulator. Iya, Ya. betul. Ya, Jadi ini elektriknya Betul. semuanya sana. Nah, jadi realnya, oh ini di mana ini yang mana? Jadi oh ini realnya ini, oh ini realnya ini, gitu. Semua udah ada. Tinggal buka peti. Itu begitu Pak. Ini GMDSS atau kita running simulator Pak. Nanti ini paling pembelajarnya paling banyak sekali. Tapi nanti pelan-pelan aja belajarnya, jangan sekaligus. Nanti yang pertama diajarkan itu nanti cara baca si partikular. Kalau kita masuk ke kapal itu caranya bagaimana? Si partikular harus tahu dulu. Jadi berat jenis kapalnya, bobot jenis kapalnya berapa, dia maksimum kedalaman berapa, weight-nya berapa, itu ada semua di sini. Kemudian nanti untuk settingan kapal tentu kan dari operator yang mengatur berdasarkan dari instruktur, Betul. ya kan. Betul. Terus ada berapa banyak jenis kapal yang sudah diplot? Banyak. Apakah tanker, apakah jenis-jenisnya? Ada tanker. Dengan bobotnya yang semingan? Ada tank. Ada ya? Banyak. Sudah. Ada di sana semua nanti. Tinggal pilih ya Pak? Iya. Tinggal pilih ya? Tinggal pilih. Ini untuk pembelajaran saja.
Ini di kapal Pak. Nah, kalau Pak, ini pelabuhannya ada di sini Pak ya. Ada Kita berapa? pelabuhan di Indonesia cuma dapat 2 Pak. Pelabuhan Jakarta sama Surabaya. Kalau Vistep cuma 2 pelabuhan Jakarta Surabaya. Kalau yang lainnya ada Atlantic Ocean, ini luar negeri semua. Di Asia, Eropa sama Amerika ada semua di sini semua. Oh, berarti pelabuhannya tidak menyeluruh sedunia juga ya Pak ya? Enggak ya. Ya, cuma dipilih-pilih saja. Dipilih-pilih ya. Yang bisa- Kalau kita masukin data ke situ bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa Pak. Dari pihak vendor menambah lagi gitu bisa nggak? Bisa. Tapi Misalnya Pelabuhan Belawan lah, peta nomor bisa. sekian bilang. Semuanya bisa Pak. Bisa ya, Cuman ditambah. kan kalau yang namanya orang luar negeri itu bisnis Pak ya. Jadi setiap pelabuhan kenapa nggak dia include di situ supaya dia beli, kita beli Pak. Oh, Itu Pak. Walaupun Ini sama Pak, titik satu pelabuhan port Surabaya itu harganya 5.000 euro Pak. 5.000 euro. 5.000 euro, cuma satu pelabuhan saja, cuma hanya sopir aja. Kita colok plastik, kita install aja 5.000 euro. Berarti kalau nambah belawan berapa euro? kalau kita masukin ke peta yang dapat digital yang tidak lisensi dia, bisa nggak ke sini? Bisa Pak. Bisa ya. Yang umum dari peta kita ambil Bisa semua Pak. bisa semua ya. cuman itu tadi Iya. 5 euro. Enggak, maksudnya yang secara apa? Yang free lah. Yang free kita masukin bisa ke sini. Oh kalau yang free nggak bisa Pak. Jadi Oh, nggak bisa. Itu maksudnya ya. ya kalau misalkan kita punya free kita masukin di situ nggak bisa karena apa? Saya sudah pernah coba Pak. Punya Transas, punya Kongsberg itu sudah saya convert. Dia Ya. punya filenya berbeda Pak. Begitu saya masukin masuk. Begitu saya jalankan Jalankan? nggak mau jalan. Oh, Iya, Pak. belum lunas. nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Terakhir Jakarta sama Surabaya aja. Iya. Jakarta Surabaya. Ini Pak. Amin seperti itu. Jadi jangan apa? Ini ada kargo, ada tabut, semua banyak semua di sini. Iya. Ada fishing talk. Berarti kalau takbut lengkap tuh dengan bargain ya Pak ya? Ada, Bar- Pak. Ya. Ada semua. Kapal kayaknya. Ini kapalnya banyak. Jangan. Nggak ngaku, cuma pelabuhannya. 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 Ya, ini Banyak saya fair kemarin mas. nanya, Ben, dapat ganti Belawan. Nggak Ini bisa. nggak bisa, rupanya harus Karena bayar udah di set gitu ya. Belawan sama Jakarta aja memang. Surabaya sama Surabaya. Pak sebagai masukan nanti untuk Bapak gitu kan Pak. Iya. Kalau seperti kami ini kan letaknya di Belawan. Betul. Jadi mintanya kondisinya itu pelabuhan kondisi sekolah gitu. Betul. Seharusnya. Tapi untuk dari face step sendiri belum mengeluarkan Oh itu. itu, Iya. itu permasalahannya. Betul. Tapi kalau untuk tata cara uji coba segala macam itu adanya juga. Ini pelabuhan Surabaya, ini Suramadu. Biasa kita ada alurnya nih ya, nggak alurnya nggak di sini ya, di Ekdisnya, masuk di Ekdis ya, Di alurnya. Pak. Ada alurnya. Nanti di sini Pak, ini ada instrumennya Pak. Jadi di dalam kapal ini hanya kapalnya dulu. Iya. Jadi di kapal itu ada namanya instrumen. Instrumennya ini nih, Pak. Jadi kontrol panel. Ini untuk cooling systemnya Pak. Ya, Jadi cooling ya, ya. system itu untuk ngelihat engine itu jalan, throttle itu jalan, kiri kanan itu ada semua. Ini ke kiri, belok kiri, ini belok ke kanan. Ya. Ya. Terus nanti ini ada XDIS ya, yang Bapak bilang tadi ada alurnya ada di sini nanti Pak. Iya. Surabaya. Atau Tanjung Priok. Enggak, Surabaya. Surabaya. Kan di Karangjamuang biasa itu Ya. di posisi. Nah ini kapal kita ada di sini, posisinya Surabaya sini. Nah, Ini posisi daratnya nggak bisa diminimize ya, maksudnya kok agak terang gitu ya Pak. nah ini yang kelas 2 ini kayak begini Pak. Oh gitu ya, Iya, ini kelas dua. agak-agak Nanti ada- cerah gitu ya. Betul. Ada yang kelas 1 nanti ada di sana. Iya, iya, iya. Betul. Ini untuk instruktur saja. Ini mapnya. Ya. Jadi untuk detailnya nanti ada di sana semua. Oke. Nah, terus ini radarnya Pak, ini radar ARPA. Ini radar itu ada 3, kita ada 4 macam radar, ada Meris, ada Kelvin Hooks. Ya. Ini ada ring on-nya juga, ini ada ring on. Jadi yang pasang di strukturnya itu ada yang ARPA. ARPA semua Pak. ARPA ya. ARPA. Ini Kelvin Hooks Pak. Nah, nanti kalau mau ploternya dari sini semua, kalau mau belajar, nah makanya Bapak nanti bisa bikin belajar plotter di sini, Iya. bikin belajar ke target planner. Bapak belajar di sini, jangan belajar di sana. Iya. Nah ini target. Kalau misalkan ada kita plot kapalnya di sini misalkan ya, kita tinggal plot aja di sini. Ini kan ada plot on, plot ini plotnya dihidupin aja semua. Nah, ini Coba jarak ringnya bisa disetting ini kan ke 5 Bisa, nautical Pak. mile. Ini kan cuma 0,5 ya. Iya, Bisa disetting ya. Nah, ini Nah, ini 0,75 ya. Iya. Bisa, Pak. Karena ring jarak itu maksimal kan Ya, ini di sini ya. Ini. Antara roll per roll. Pelabuhannya masuk ke Iya. mana? Ini harapannya. Ya, bisa langsung. Nanti kalau ada targetnya misalkan di sini,
targetnya nomor 2. Ya, begitu kita klik ini dia otomatis keluar bearingnya berapa, haluannya berapa, bearingnya berapa. Ada jaraknya berapa Itu adanya. apa target 2 izin. Ya. Ini dia 2. Betul, betul. Dia dengan otomatis sendiri. Jadi gitu ya kita nggak usah ya itulah Pak. Ya. Yang namanya radar zaman sekarang itu nggak begitu, Ya. nggak seperti dulu. Ini begitu. Langsung deh. Betul. Ini sesuai dengan ada yang ada di kapal tadi, posisi kapal tadi. Nah, posisi kapal ada di sini kan, dia mau plot kemana tadi itu ke sana ya. Plotnya ini kapal itu ada di sini, Iya. kita mau plot ke sana. Iya. Nah, di sini ada autopilotnya, Cuma saya nggak belajar sekarang untuk autopilot. Karena apa? Karena nanti orang nanti siswa kita semua nggak mau berpikir saya pakai autopilot aja yang gampang. Betul. Kalau kita pakai autopilot jauh lebih gampang lagi Pak. Tinggal klik autopilot. Ini kan autopilot Pak. Tinggal on saja. Tinggal heading, tinggal preset on, sudah Pak. Ini kapal udah jalan sendiri, kita tekan gasnya aja, gas throttle-nya kita jalan, dia udah akan ke sana sendiri otomatis. Saya nggak mau belajar masalah tentang itu Pak, takutnya nanti malas. Ya. Jadi kalau ini kan kita kan belajar bernavigasi, jadi kita harus tahu bagaimana caranya. Coba kita dulu ke autopilot dulu ya. Itu begitu. Terus ini di sini makanya itu kan sesuai dengan di spesifikasi, ada ARPA, ada XDIS, ya kan, ada ini apa namanya posisi GPS kita. Di sini ada Polaris ini giro kompas Pak. Ini magnetic kompas tapi ini namanya giro kompas. Giro kompas sudah ada di sana. Trailnya. GPS sudah di sana. Radar sudah ada di sana. Jadi tinggal pakai aja nanti. Bagaimana caranya? Ini GPS, ini autopilot. Nah ini overhead. Nah overhead ini macam-macam. Overhead itu kontrol engine. Jadi kecepatannya berapa, dia punya speed berapa, radarnya berapa derajat dia pergi. Nanti kita bisa jalankan di sini. Seolah-olah misalkan selain ini kapalnya dia jalan, dia RPM akan jalan otomatis. Ini radarnya. Ini ke kanan. Tengah-tengah aja. Ya. Itu radar disetting dari sini ya Pak ya? Atau memang dari kontrol di sana itu yang di instruktur? Dari Untuk radar? Kalau radar dia kontrolnya dari sana Pak. Ada Di sana ya? Dari trainer semua. Ini kilometernya Pak. Ya. Jadi nanti kemiringan kapal itu berapa? Kecuali sini pakai hidrolik Pak. Jadi tempatnya ini pakai auto hidrolik. Iya, betul sekali. Main sekali. Tapi kan dia lumayan Pak. Ya, hidrolika itu yang bikin mahal. 25 miliar itu. Sekitar bayar 1 bulan. Ya sebenarnya kita juga pernah belajar dulu. Oke. Panan sambil gini duduk. Lebih enak berdiri. Terus Ya, kalau kalau- kita itu apa tadi? Iya. Yang mana Pak? Iya. Tapi kita cepat maju tadi. Kalau kita mau mundur, Dia akan mundur. Dia speednya akan mundur Pak. Dia speed akan kalau speed terus jalan. oh iya. Nah, ini maksimum speed, maksimum RPM-nya 200. 200 Ya. maksimum. Maksimum kecepatan 15 knot, 14 knot, tergantung cuaca Pak. Iya. Nah, Iya. nanti kalau Bapak di instruktur dikasih ombak lebih besar, dia akan turun Pak, akan menurun sesuai dengan berat bobot kapal itu sendiri. Nah, Full speed biasanya untuk jenis-jenis kapal tertentu kargo beda katakanlah Pak. kan. Itu beda. Beda ya? Tergantung si partikulernya. Ya, Nah, kalau si partikuler nanti Bapak bisa lihat dari sini. Nah, ini si partikulernya Pak. Oh. Nah, ini spesifikasi kapalnya di sini. Tingginya berapa, sampai kedalamannya berapa. Inilah yang dibuat ujian untuk siswa. Jadi masuk sini kita harus tahu dulu. Ini kapal namanya apa? Misalkan Avante. Dia beratnya berapa ton itu kan ada. 3.700 ya. Ada semua di sini semua. Nah, jadi begitu kapal kita main simulator, begitu kapal sudah jalan, ini kok bunyi kok nggak jalan-jalan kapalnya Pak? Berarti kandas. Bagaimana caranya? Kita kasih kita kasih ombak, kasih gelombang bisa angin lagi. Kita assist kan bisa juga ya Pak? Gimana Pak? Kita assist dengan bantuan kapal lain bisa ya? Bisa Pak. Ya. Di eksis bisa. Jadi nanti saya kandas eksisnya dari simulator, dari trainer, dari instruktur dia bisa
dorong apa nih? Ini ada di sini semua, nanti bisa dibelajar. Jadi yang enak sih supaya tahu bisa klik sendiri aja. Jadi diklik sendiri. Nanti saya kasih video tutorialnya kok. Silakan Pak. Barangkali ini XD silakan. Nanti saya. Yang perlu bersama kami itu Pak, terutama dari operatornya. Ada Pak Roji? Nah makanya itu Pak. Ya, maksud saya gini Pak, Ya. ini kan terus terang ada sebagian guru-guru yang masih awam, ya kan. Nggak apa-apa, Pak. Jadi nanti saya pengen yang bagaimana membuat suatu urutan-urutan yang secara singkat dan mudah dipahamin. Karena kan ini kan ada beberapa istilah-istilah pelayaran, perkapalan lah. Ada sebagian mungkin guru-guru pun untuk operator terutama kan masih terasa asing. Betul Pak. Jujur aja kita katakan begitu karena kan. Jadi dengan undang-undang tolong nanti dibuat suatu seperti apalah urutan-urutan ataupun standarisasinya seperti apa. Ada Pak, ada. Cara menghidupkan bagaimana awalnya, kemudian keduanya seperti apa gitu kan. Kita pelajari nanti di tes. Iya gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau dari video saya begini nanti tiba-tiba kan ngikut agak susah juga gitu. Iya. Lama waktu. Ya Pak ya, saya minta tolong itu. Ya, itu harus ada Pak. Ya. Dan saya juga bikin link di YouTube. Nah, Di link di YouTube Pak sama persis apa yang Bapak katakan. ya. Bukan promosi Pak ya. Iya. Tapi saya kasih tahu saja. Apa paling tidak saya download saya. Itu juga dari sana. Iya Pak. Apa sih belajar kata dari sini? Bapak praktik aja nggak Pak? Praktik aja Pak. Silakan. Iya. Mau back. Nah, coba ke sini. Step-stepnya. Itu radiatornya. Kalau mau back ke yang kita kan ini tadi udah bawa ada jalan-jalan, mau back ke yang Kapal. penuhi ya, ke kapal tadi ke sini ya ini ya. Klik sana dulu kan kanan. Ini Ke kanan. klik Nah itu. ini Bukan yang itu. Yang mana ini? Sebelah Pak. Berarti menilainya di situ ya. Iya, klik sebelah lagi, sebelah kiri. Klik ya. Nah itu. oh ini Nanti kalau mau besarkan sana diklik juga. yang sini ya, yang tadi ya. Ya. Ini sebelahnya ini. Ini sama semua di Oh sini. Maksimo ini. Jadi kalau mau kapal back lagi ini. Enggak ini lagi. Ini mini. Nah, dikecilkan lagi ya. Jadi kan